Sobat Pustaka, perkenalkan saya Melody dan kali ini saya akan mengajak semua Sobat Pustaka untuk mereview Kamus Besar Bahasa Mandarin ke Indonesia dan Indonesia ke Mandarin. Kamus ini disusun oleh Eli Kusuma dan Medina Karunia Andriani. Keduanya merupakan akademisi yang menaruh perhatian besar terhadap literatur bahasa Mandarin. Kamus ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang sudah banyak menerbitkan buku-buku yang berkualitas dengan harga yang tentunya terjangkau. Karena sangat detail dan lengkap, kamus ini menjadi salah satu bestseller loh. Nggak heran, banyak orang yang mencari kamus ini saat ingin belajar bahasa Mandarin. Selain itu, kamus ini disusun secara alfabetis, terdapat juga kosakata yang sering digunakan, keterangan kelas kata, contoh kalimat, dan kata-kata khusus di bidang tertentu. Oh iya, ada juga petunjuk penggunaan kamusnya loh. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa saja isi dari kamus ini. Nah, di awal kamus ini, kita akan melihat petunjuk penggunaan kamus. Pada halaman pertama, kita melihat lema. 1. Lema yang terdiri dari kata dasar dan sublema yang terdiri dari kata berimbuhan semua dicetak dalam huruf tebal. 2. Lema yang terdiri dari kata dasar disusun berdasarkan urutan abjad. Lalu selanjutnya ada ejaan. Kamus ini menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Poin C. Pemberian makna. 1. Kata yang bermakna lebih dipisahkan dengan pemberian nomor 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua, dalam pemberian makna, keterangan diletakkan dalam tanda tutup kurung dan buka kurung. Lalu ada juga contoh penggunaan, cara mencari sebuah karakter, dan singkatan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca di kamus ini ya. Selanjutnya, ada petunjuk pelafalan Hanyu Pinyin. Nah, apa sih Hanyu Pinyin? Hanyu Pinyin adalah sistem romanisasi atau proses penulisan kata dari bahasa ke dalam tulisan Latin. Untuk bahasa Mandarin yang digunakan di Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Malaysia, dan Singapura. Nah, selanjutnya ada huruf konsonan dan huruf vokal. Cara pelafalan konsonan dalam bahasa Mandarin sangat tergantung pada posisi lidah, bibir, gigi, dan cara melafalkan. Apabila terjadi kesalahan dalam posisi pelafalan dan cara pelafalan, maka lafal yang dihasilkan akan kurang tepat. Untuk vokal dalam bahasa Mandarin memiliki banyak kesamaan dengan vokal dalam bahasa Indonesia. Vokal dalam bahasa Mandarin juga memiliki vokal tunggal, vokal ganda, dan vokal dengung atau nasal. Kamus ini juga menyediakan tata bahasa. Tata bahasa Mandarin terdiri dari morfem, kata, dan kalimat. Beberapa ciri khas bahasa Mandarin diantaranya adalah tidak banyak terdapat perubahan bentuk, kata bantu bilangannya yang banyak, tidak ada perubahan bentuk waktu, dan sangat tergantung pada urutan kata dan penggunaan partikel. Nah, untuk rumusnya sendiri, terdapat subjek plus kata kerja plus objek. Oh iya, dalam kamus ini juga banyak berbagai contoh dari kata kerja. Yang pertama, ada mai yang artinya menjual, Cing yang artinya mendengar, lalu Ciao yang artinya memanggil. Lalu ada juga contoh dari kata benda. Yang pertama ada Fang yang artinya angin, lalu Changzi yang artinya garpu. Yang terakhir ada Shu atau yang artinya buku. Ada juga contoh dari kata sifat, kata tanya, kata hubung, dan kata petunjuk arah di kamus ini. Selain itu, di kamus ini dilengkapi dengan contoh kata-kata mutiara dalam bahasa Mandarin. Contohnya seperti Cibiyu Keshi, Cibiyu Jalai, yang artinya dalam bahasa Indonesia, jangan melepaskan kesempatan, karena waktu tidak akan terulang lagi. Ada juga contoh pepatah dalam bahasa Mandarin. Contohnya seperti Yi Jian Shongqing, yang artinya dalam bahasa Indonesia, cinta pada pandangan pertama. Nah, ungkapan ini biasanya digunakan untuk orang, namun bisa juga digunakan untuk menyatakan kesukaan pada suatu barang tertentu. Oh iya, kamus ini juga dilengkapi dengan contoh percakapan sehari-hari dalam bahasa Mandarin. Kita coba beberapa contohnya yuk. Contohnya, Ni hao, ninjiao sheng memengji, yang artinya dalam bahasa Indonesia, halo, siapa namamu? Nah, Sobat Pustaka bisa menjawab, Ni hao, wonjiao Melody. Nine, yang artinya, halo, namaku Melody. Kalau kamu? Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti dari kamus ini yuk. Seperti kamus pada umumnya, kamus ini memiliki dua bagian alih bahasa.
Pertama, kita lihat dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia ya. Di alfabet A digunakan di depan nama diri untuk ragam intim. Lalu ada juga Abu Dhabi yang artinya Abu Dhabi. Lalu ada juga Achangzu yang artinya bangsa Achang hidup di Yunan. Ada juga Afuhan yang artinya Afghanistan. Lalu ada juga Alabo yang artinya Arab. Dalam alfabet B kita menemukan Ba yang artinya 8, Babao yang artinya 8 macam benda berharga. Lalu Bacang memiliki dua arti dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu 80%, lalu yang kedua mungkin sekali atau besar kemungkinan. Lalu ada juga Bafang yang artinya segala penjuru atau segala arah. Lalu yang kelima yaitu Bagu. Bagu memiliki dua arti dalam bahasa Indonesia. Yang pertama bentuk tulisan yang baku untuk ujian kepegawaian kerajaan di zaman dinasti Ming dan dinasti Qing. Yang kedua, gaya karangan yang stereotip. Untuk alfabet C, terdapat kata ca yang artinya menggosok, menggores, dan menggarit. Lalu ada cai yang artinya menebak, menerka, dan berspekulasi. Lalu ada juga cai ci yang artinya menebak, menduga, dan mengira. Selanjutnya di alfabet D, kita bisa melihat da yang artinya mendirikan atau membangun. Lalu ada dahwo yang artinya ikut serta atau membangun diri. Lalu ada juga dasyang yang artinya menjawab atau menyahut. Untuk alfabet seterusnya, Sobat Pustaka bisa cek di rumah ya. Nah Sobat Pustaka, sekarang kita lihat alih bahasa dari bahasa Indonesia ke Mandarin yuk. Di huruf pertama, kita akan melihat alfabet A dalam bahasa Mandarin memiliki arti A, kalimat yang biasa digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, wo buyao a, saya tidak mau ah. Lalu ada juga aba-aba, dalam bahasa Mandarinnya calling atau beri aba-aba, fa calling. Selanjutnya ada juga abad, yang dalam bahasa Mandarinnya xinqi atau qiyuan. Lalu selanjutnya ada abad pertengahan, shong xinqi. Yang selanjutnya ada berabad-abad, hao ji baininian. Di alfabet B terdapat contoh kata bab dalam bahasa Mandarin, zhang, pian. Lalu yang kedua ada babar dalam bahasa Mandarin, kouzhan. Lalu selanjutnya ada kata babak yang dalam bahasa Mandarinnya chang. Dan selanjutnya ada kata babi dalam bahasa Mandarin, shu. Nah Sobat Pustaka, karena jumlahnya banyak, kita peringkas ya. Coba sekarang kita cari tahu bahasa Mandarinnya buku apa ya? Nah Sobat Pustaka, ternyata buku dalam bahasa Mandarin yaitu shu. Terus kalau cicak dalam bahasa Mandarinnya apa sih? Yuk kita cari tahu. Cicak dalam bahasa Mandarin ternyata bihu. Nah pertama tadi kita sudah mengambil contoh kata yaitu buku, lalu yang kedua yaitu cicak, lalu yang selanjutnya kalau bahasa Mandarinnya gelas itu apa ya? Gelas dalam bahasa Mandarin yaitu bolibei. Atau kalau Sobat Pustaka semuanya mau tahu bahasa Mandarinnya dari meja yaitu shouji. Nah Sobat Pustaka, masih banyak lagi arti kata tertentu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin ataupun dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia di dalam kamus ini. Agar lebih menguasai, kamu bisa mempelajari sendiri di rumah ya. Nah Sobat Pustaka, itu dia pembahasan Kamus Besar Bahasa Mandarin ke Indonesia dan Indonesia ke Mandarin pada kali ini. Kalau kamu adalah seseorang yang ingin memperdalam bahasa Mandarin lebih jauh, kamus ini nih sangat cocok untuk kamu karena pembahasannya yang sangat lengkap dan mudah dimengerti. Jadi bisa memperkaya kosakata dalam bahasa Mandarin kamu. Oh iya, kamus ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat. Atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ataupun Lazada. Kamus ini sangat lengkap dan juga sangat mudah dipahami bagi saya yang ingin belajar bahasa Mandarin. Selain itu, harganya juga terjangkau untuk sebuah kamus bahasa Mandarin. Yang sangat membantu bagi saya adalah adanya petunjuk penggunaan kamus dan adanya beberapa contoh percakapan yang bisa saya praktekkan langsung bersama teman saya. Nah, kalian semua wajib punya. Jangan lupa dibeli ya. Saya Melody, Hoi Tojin Sobat Pustaka.